Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Beboning Primbon. Sahabat Beboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam adalah umat yang satu atau umatan wahidah. Kesatuan umat ini dinyatakan dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan hal ini melalui petunjuknya sebagaimana berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling kasih mengasihi, bantu membantu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya merasa sakit, merasa demam dan tidak dapat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Tidak boleh ia mendolimi dan tidak boleh membiarkan tidak menolongnya. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barang siapa melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mestinya mendorong umat Islam untuk saling mencintai saudaranya, menyambung silaturahim, dan saling menjaga saudaranya. Akan tetapi, pada kenyataannya kita sering menyaksikan umat Islam saling berselisih antara satu dengan yang lainnya. Perselisihan ini menyebabkan umat Islam saling bermusuhan dan membenci, yang kadang-kadang sampai menimbulkan saling olok-mengolok, fitnah-memfitnah, bahkan saling serang antar umat Islam. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana tersebut. Perselisihan umat Islam sering terjadi karena ketidakmampuan umat ini untuk menyikapi perbedaan pemahaman yang terjadi di kalangan umat Islam. Perbedaan pemahaman yang bersifat furuhiyah sudah lama terjadi di kalangan umat Islam, bahkan sejak zaman sahabat pun sudah pernah terjadi perbedaan di antara para sahabat dalam memahami perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga madhab-madhab fikih yang berkembang di kalangan umat Islam juga tidak luput dari adanya perbedaan-perbedaan. Dalam menyikapi perbedaan ini, para imam madhab dapat bersikap saling menghargai dan menghormati di antara mereka. Namun, seringkali di kalangan para pengikut madhab yang bersikap berlebih-lebihan dengan mewajibkan orang lain mengikuti madhab mereka dan menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas secara singkat 4 madhab fikih yang terkenal, yakni madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, agar dapat dipahami dan disikapi dengan benar sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang pertama adalah pengertian dari madhab itu sendiri. Secara bahasa, kata madhab merupakan kata bentukan dari kata dasar dhahaba yang artinya pergi. Madhab adalah bentuk isim makan dan juga bisa menjadi isim zaman dari kata tersebut, sehingga bermakna jalan atau tempat untuk pergi atau waktu untuk pergi. Ahmad As-Sawi Al-Maliki menyebutkan bahwa makna etimologis dari madhab adalah tempat untuk pergi seperti jalanan secara fisik. Adapun makna madhab secara istilah yang digunakan dalam ilmu fikih didefinisikan sebagai artinya pendapat yang diambil oleh seorang imam dari para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah. Pendapat yang diambil oleh seorang imam ini kemudian diikuti oleh muridnya dari generasi ke generasi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai madhab fikih. Sahabat Beboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang pengertian madhab, selanjutnya adalah riwayat singkat imam-imam madhab. Yang pertama adalah madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Ia hidup pada 2 masa kekhalifahan, yaitu Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, dan Bani Abbasiyah. Ia diberi gelar Abu Hanifah atau suci, lurus, karena sesungguhnya sejak kecil ia berakhlak mulia dan menjauhi perbuatan dosa dan keji.
Abu Hanifah berasal dari keluarga berbangsa Persia, Kabul, Afghanistan. Ia dinamai An-Nu'man sebagai ungkapan rasa simpati kepada salah seorang raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan, khalifah dari Bani Umayyah yang kelima. Abu Hanifah termasuk salah seorang tabi'in. Beliau bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya. Imam Abu Hanifah belajar ilmu fikih dari Hamad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun. Setelah gurunya wafat, maka penduduk Kufah menyerahkan persoalan fikih dan masalah-masalah yang mereka hadapi kepada Abu Hanifah. Pada tahun 130 Hijriah, beliau pergi ke Mekah menetap untuk beberapa tahun serta bertemu dengan murid Ibnu Abbas. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah di Baghdad. Mazhab Hanafi dikenal sebagai imam ahlu ra'yi serta fikih dari Irak. Ia dikenal banyak menggunakan ra'yu, qiyas, dan istihsan dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nas. Kadang-kadang ulama dalam mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Muhammad Salam Madkur menguraikan karakteristik mazhab Hanafi sebagai berikut. Fikih Hanafi membekas kepada ahli Kufah yang mengembangkan aplikasi adat, qiyas, dan istihsan. Bahkan dalam tingkat imam, ia sering melewatkan beberapa persoalan, yakni apabila tidak ada nas, ijma, dan kaul sahabat kepada qiyas, dan apabila qiyasnya buruk atau tidak rasional, Imam Hanafi meninggalkannya dan beralih ke istihsan. Dan apabila tidak meninggalkan qiyas, Imam Hanafi mengembalikan kepada apa-apa yang telah dilakukan umat Islam dan apa-apa yang telah diyakini oleh umat Islam, begitulah hingga tercapai tujuan berbagai masalah. Alasannya ialah kaidah umum qiyas tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad. Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam atau fikih di kalangan mazhab Hanafi adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi SAW, yang ketiga ijma sahabat, yang keempat qiyas, yang kelima istihsan, yang keenam ijma dan urf. Berbagai pendapat Abu Hanifah yang dibukukan oleh muridnya antara lain, yang pertama Zahir Ar-Riwayah dan An-Nawadir yang dibukukan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua, Al-Kafi yang dibukukan oleh Abi Al-Fadhi Muhammad bin Ahmad Al-Marusi. Yang ketiga, Al-Mabsut, Syarah Al-Kafi dan dianggap sebagai kitab induk mazhab Hanafi yang dibukukan pada abad ke-5 oleh Imam As-Sarakhsi. Al-Khuruz Ikhtilaf Abu Hanifah wa Abi Laila yang dilestarikan oleh Imam Abu Yusuf yang dikenal sebagai peletak dasar usul fikih mazhab Hanafi. Mazhab Al-Hanafiyah sebagaimana dipatok oleh pendirinya sangat dikenal dalam masalah pemanfaatan akal atau logika dalam mengupas masalah fikih. Oleh para pengamat dianalisa bahwa di antara latar belakangnya adalah yang pertama, karena beliau sangat berhati-hati dalam menerima sebuah hadis. Bila beliau tidak terlalu yakin atas kesahihan suatu hadis, maka beliau lebih memilih untuk tidak menggunakannya. Dan sebagai gantinya, beliau menemukan begitu banyak formula sebagai mengkiaskan suatu masalah dengan masalah lain yang punya dalil nas syar'i. Yang kedua, kurang tersedianya hadis yang sudah diseleksi kesahihannya di tempat di mana beliau tinggal. Sebaliknya, begitu banyak hadis palsu, lemah dan bermasalah yang beredar di masa beliau. Perlu diketahui bahwa beliau hidup di masa 100 tahun pertama semenjak wafat Nabi SAW, jauh sebelum era Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang terkenal sebagai ahli peneliti hadis. Selanjutnya adalah Madhab Maliki atau Imam Maliki. Imam Maliki bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Nama Al-Asbahi nisbah pada Asbah, salah satu kabilah di Yaman, tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan ia tinggal di sana. Kakeknya tinggal Abu Amir adalah sahabat Nabi SAW dan mengikuti perang bersamanya kecuali perang Badar.
Malik belajar agama dari ulama-ulama Madinah, di antaranya adalah Nafi, Maula Ibnu Umar, Ibnu Syahab Az-Zuhri, Rabi'ah, dan lainnya. Kecintaannya terhadap ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabadikan dalam dunia pendidikan. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al-Qattan, Ibnu Mahdi, Ibnu Ibnu Qasim, Ibnu Ka'nabi, Abdullah bin Yusuf, Said bin Mansur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mushab, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Husafah As-Sahmi, Az-Zubairi, dan lain-lain. Imam Malik meninggal di Madinah tahun 179 Hijriah pada usia 86 tahun. Imam Asy-Syatibi menyederhanakan dasar fikih mazhab Maliki tersebut dalam 4 hal, yaitu yang pertama Al-Quran, sunnah Nabi SAW, amal penduduk Madinah, dan qiyas. Alasannya, menurut Imam Maliki, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Menurut para ahli ushul fikih, qiyas jarang sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan, mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas. Kitab yang disusun oleh Imam Maliki berjudul Al-Muwatta. Selanjutnya adalah mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Safi bin Az-Zaib bin Ubaid bin Abdullah Yazid bin Hashim bin Abdullah Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ia lahir di Gaza atau Palestina pada tahun 150 Hijriah, berawal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW dari ayahnya. Garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf, kakek ketiga Rasulullah SAW. Kecerdasan Imam Syafi'i telah terlihat ketika berusia 7 tahun. Saat itu, ia telah menghafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar. Imam Syafi'i menekuni bahasa Arab di dusun Badui Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke Mekah dan belajar fikih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zani yang juga mufti kota Mekah pada saat itu. Selanjutnya, beliau belajar kepada Imam Malik di Madinah setelah beliau menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Kemudian, beliau ke Irak bertemu dan menimba ilmu kepada murid Imam Abu Hanifah, yakni Muhammad bin Hasan. Di Irak inilah pendapat beliau yang dikenal dengan Qaul Qadim. Selanjutnya, beliau pindah ke Mesir pada tahun 198 Hijriah. Ketika pindah ke Mesir, ini beliau menyusun pendapat yang baru yang dikenal dengan Qaul Jadid. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Meskipun ia menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, tetapi Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada 2 cabang ilmu tersebut. Ia meninggal dunia setelah 6 tahun tinggal di Mesir dan mengembangkan madhabnya dengan jalan lisan dan tulisan, serta sudah mengarang kitab Ar-Risalah atau dalam ushul fikih dan beberapa kitab lainnya. Keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fikih dan hadis pada zamannya diakui sendiri oleh ulama sezamannya. Sebagai orang yang hidup pada zaman meruncingnya pertentangan antara aliran ahlul hadis dan ahlul ra'yi, Imam Syafi'i berupaya untuk mendekatkan kedua aliran ini. Oleh karena itu, ia belajar kepada Imam Maliki sebagai tokoh ahlul hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh ahlul ra'yi. Dalam penetapan hukum Islam, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma, dan qiyas. Imam Syafi'i menolak istihsan sebagai salah satu cara mengistibatkan hukum syara'. Penyebarluasan pemikiran mazhab Imam Syafi'i ini diawali melalui kitab ushul fikihnya Ar-Risalah dan kitab fikihnya Kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya, yaitu Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Seorang ulama besar Mesir, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani dan Arabi bin Sulaiman Al-Marawi. Dan yang terakhir adalah madhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambali. Imam Hambali bernama Abdullah Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, lahir di Mirwa, Baghdad pada tahun 164 Hijriah.
Nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ia dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal dunia pada masa muda. Pada usia 16 tahun, keinginannya yang besar membuatnya belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama yang ada di Baghdad. Pandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi. Putra sulungnya yakni Abdullah bin Ahmad mengatakan bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkannya. Kemampuan dan kepandaiannya mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal, semisal Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ahmad bin Hambal meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad adalah seorang pakar hadis dan fikih. Imam Syafi'i berkata, "Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana orang yang paling bertakwa dan paling fakih melebihi bin Hambal." Di antara murid Imam Ahmad adalah putra-putra beliau, yakni Sholeh bin Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Salih bin Ahmad lebih menguasai fikih dan Abdullah bin Ahmad lebih menguasai hadis. Murid yang lain adalah Asdul Abu Bakar dan nama aslinya Ahmad bin Muhammad, Abdul Malik bin Abdullah Hamid dan Mihron, Abu Bakar al-Khalal, dan salah satu kitab fikih mazhab Hambali adalah Al-Mughni, karya Muqaddamah. Prinsip dari mazhab Hambali adalah sebagai berikut. Yang pertama, an-nusus, jamak dari nas, yaitu Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma. Yang kedua, fatwa sahabat. Jika terdapat perbedaan pendapat para sahabat dalam menentukan hukum yang dibahas, maka akan dipilih pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hadis dhaif yang didukung oleh qiyas dan tidak bertentangan dengan ijma. Kemudian, apabila dalam keempat dalil tersebut tidak dijumpai, akan digunakan qiyas. Penggunaan qiyas pada Imam Ahmad bin Hambal hanya dalam keadaan yang amat terpaksa. Prinsip dasar madhab Hambali ini dapat dilihat dari kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian dalam perkembangan madhab Hambali generasi berikutnya, madhab ini juga menerima istihsan, sad az-zahriyah, urf, istishab, dan al-maslahan, al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Pengembang mazhab Hambali generasi awal sesudah Imam Ahmad bin Hambal diantaranya adalah Asrom Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani al-Khurasani al-Baghdadi, Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj al-Masruzi, Abu Ishaq Ibrahim al-Harbi, dan Abu al-Qasim Umar bin Abi Ali al-Husain al-Khiraqi bin al-Baghdad. Keempat ulama besar madhab Hambali ini merupakan murid langsung Imam Ahmad bin Hambal dan masing-masing menyusun buku fikih sesuai dengan prinsip dasar madhab Hambali tersebut. Tokoh lain yang berperan dengan memperluaskan dan mengembangkan madhab Hambali adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sekalipun kedua ulama ini tidak selamanya setuju dengan pendapat fikih Imam Ahmad bin Hambal, mereka dikenal sebagai pengembang dan pembaru madhab Hambali. Di samping itu, jasa Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pengembangan dan penyebarluasan madhab Hambali juga sangat besar. Pada zamannya, madhab Hambali menjadi madhab resmi kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan riwayat tersebut, dakwah imam madhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, berjarak 69 tahun dari wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tahun 11 Hijriah. Imam Malik hidup sezaman dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Perbedaan pendapat di antara imam mazhab dalam satu masalah fikih sangat banyak. Berikut ini merupakan beberapa contoh perbedaan tersebut. Yang pertama, mengusap kepala dalam wudu. Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat 1 kali. Imam Syafi'i berpendapat 3 kali. Yang kedua, menyentuh kemaluan setelah wudu. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak membatalkan wudu secara mutlak. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat membatalkan wudu secara mutlak. Imam Ahmad berpendapat tidak wajib wudu, hanya disunahkan.
Perbedaan yang ketiga adalah menyentuh wanita tanpa pembatas. Imam Syafi'i berpendapat batal wudhu secara mutlak. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak batal wudhu secara mutlak. Imam Malik dan Ahmad berpendapat batal wudhu jika diiringi syahwat. Setelah itu, duduk dalam sholat. Imam Abu Hanifah duduk iftirosi baik untuk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Imam Malik duduk tawaruk baik untuk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Imam Syafi'i duduk iftirosi untuk tasyahud awal dan duduk tawaruk untuk tasyahud akhir. Imam Ahmad duduk iftirosi untuk sholat yang 2 rakaat dan seperti mazhab Syafi'i untuk sholat yang 3 atau 4 rakaat. Kemudian, sholat jamaah bagi laki-laki. Imam Ahmad berpendapat fardu ain kecuali bila ada udzur. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik berpendapat tidak fardu ain. Selanjutnya adalah tentang katak. Imam Malik mengatakan boleh dimakan. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh dimakan. Setelah itu tentang kuda. Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan kuda itu halal. Imam Malik mengatakan kuda itu makruh. Imam Abu Hanifah mengatakan kuda itu haram. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat di antara imam mazhab dalam masalah fikih. Perbedaan pendapat di antara imam mazhab tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ada kalanya seorang imam tidak mendapatkan sesuatu hadis tentang suatu masalah, maka beliau menggunakan kias atau pikiran, sedangkan imam yang lain mendapatkan hadis dalam masalah tersebut. Yang kedua, ada kalanya seorang imam mengeluarkan pendapatnya dari suatu hadis atau riwayat yang dianggapnya sahih, padahal bagi yang lain hadis itu dianggap tidak sahih. Yang ketiga, ada juga para imam itu tidak mendapatkan suatu hadis untuk suatu masalah, sehingga masing-masing menggunakan kias atau pikiran, sedang kemudian hari orang mendapatkan hadis tersebut. Yang keempat, pemikiran para imam dalam menimbang suatu masalah berbeda, sehingga keputusannya pun berbeda. Sahabat Beboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajibkah umat Islam mengikuti satu mazhab tertentu? Seringkali orang menanyakan mazhab yang dianut oleh orang lain, bahkan kadang-kadang ditekankan bahwa wajib untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu. Di dalam agama Islam tidak ada satupun dalil dari Allah dan Rasulnya untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu. Umat Islam hanya diperintahkan untuk mengikuti kebenaran, sedangkan kebenaran hanya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai berikut. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajarannya daripadanya. Quran Surat Al-A'raf. Yang dimaksud dengan apa yang diturunkan kepadamu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan isi Al-Quran tersebut, bukan pendapat orang. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Quran Surat As-Zumar ayat 55. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik apa yang Allah turunkan kepada kita, dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan isi kandungan Al-Quran tersebut. Dalam ayat tersebut, Allah mengancam orang-orang yang enggan mengikuti Al-Quran dengan azab yang datang dengan tiba-tiba. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus adalah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan manusia supaya mengikuti Al-Quran, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran, karena hanya dengan mengikuti Al-Quran maka orang dapat menjadi bertakwa. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Adapun pesan-pesan imam-imam madhab sebagaimana pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkataan Ibu Abu Hanifah. Tinggalkanlah perkataan pendapatku yang berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulnya dan perkataan sahabat. Haram atas orang yang belum mengetahui dalil alasan fatwaku untuk berfatwa dengan perkataanku.
Yang kedua, perkataan Imam Maliki, aku ini hanya seorang manusia yang boleh jadi salah dan boleh jadi betul. Oleh karena itu, perhatikanlah pendapatku. Tiap-tiap yang cocok dengan kitabullah dan sunnah Rasul, ambillah, dan tiap-tiap yang tidak cocok dengan kitabullah dan sunnah Rasul, maka tinggalkanlah. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh pula ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini. Beliau sambil menunjuk ke arah makam yang mulia, makam Nabi SAW. Dan dalam riwayat lain, semua perkataan orang itu boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali perkataan penghuni kubur ini. Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa yang boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Maka dari itu, bandingkanlah pendapatku itu kepada kitab dan sunnah. Tidak setiap pendapat yang dikatakan oleh seorang itu harus ikut, walaupun dia mempunyai kelebihan. Perkataan Imam Syafi'i, tidak boleh diterima perkataan seseorang jika berlawanan dengan sunnah Rasul SAW. Apabila telah sah satu hadis, maka itulah mazhabku. Apabila sah kabar dari Nabi SAW yang menyalahi mazhabku, maka ikutilah kabar itu dan ketahuilah bahwa itulah mazhabku. Tiap-tiap masalah yang pernah saya bicarakan, kemudian ada hadis yang diriwayatkan sah dari Rasulullah SAW dalam masalah itu di sisi ahli hadis dan menyalahi fatwaku, maka aku rujuk atau tarik kembali dari fatwaku itu di waktu aku masih hidup maupun sesudah mati. Yang keempat, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, jangan engkau bertaklid kepadaku, jangan kepada Malik, jangan kepada Syafi'i, dan jangan kepada Al-Auza'i, jangan kepada As-Sauri, tetapi ambillah agamamu dan tempat mereka mengambil, yaitu Al-Quran dan hadis. Antara tanda sedikitnya pengertian seorang itu ialah bertaklid kepada orang lain tentang urusan agama. Itulah antara lain ucapan-ucapan dari beliau para imam itu dengan jujur melarang siapa saja untuk mengikuti pendapat atau madhab mereka, dan masih banyak pula ucapan-ucapan dan pesan-pesan beliau-beliau itu yang lain, dan semuanya melarang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja menurut secara buta pendapat mereka, tetapi hendaknya dalam beragama ini selalu mengikuti sumber agama yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, pendapat orang yang mengatakan wajib orang Islam itu mengikuti salah satu madhab dan menganggap bahwa orang yang tidak bermadhab itu seolah-olah sesat, berdosa, dan sebagainya adalah nyata-nyata menyalahi Al-Quran, menyalahi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, dan menyalahi pula pesan dan perkataan atau pendapat para imam rahimahumullah itu sendiri. Imam-imam madhab fikih adalah orang-orang alim yang telah mencurahkan tenaga dan pikirnya untuk menggali masalah-masalah agama menurut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Umat Islam mencintai mereka, menghormati, memuliakan, dan memberikan pujian untuk mereka karena kedalaman ilmu dan ketakwaan serta keteguhan mereka dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kecintaan umat terhadap para imam seyogianya tidak menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang taklid atau fanatik buta terhadap madhab tertentu sebagaimana pesan-pesan para imam-imam madhab, tetapi semakin mendorong umat ini untuk mengikuti jejak para imam yang senantiasa mengkaji, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Boboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan 4 mazhab fikih dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.